Permisi Pak, Ya. izin mewawancarai nggih Pak. Ya, Sebelumnya nama Bapak siapa? saya Yogi, dipanggilnya Pak Yogi kalau di sini. Ya. Apa jenis usaha yang Bapak kelola? Saya di sini selain sebagai dewan guru di sini, mengajar di sini, memiliki usaha di rumah, yaitu di bidang digital printing, ya, itu di bidang percetakan, di segi cetak-cetak digital ataupun cetak jadi seperti banner dan lain-lain seperti itu. Siapa saja yang mengelola usaha tersebut? Untuk pengelolaan saya pribadi sebagai pimpinan perusahaan ataupun usaha saya sendiri dengan ada beberapa karyawan yang membantu saya. Sejak kapan Bapak memulai usaha tersebut? Oh, dimulai usaha saya, toko saya dirikan itu tahun 2018. Sebelum itu saya sudah juga freelance untuk di dunia desain digital printing. Jadi sebelum saya membuka toko sih saya sudah buka usaha sendiri dengan cara freelance, dengan job-job desain yang saya kerjakan dan mendapatkan job dari media sosial atau online seperti itu. Di mana tempat lokasi usaha Bapak? Lokasinya ada di Melongo, Kecamatan Melongo, tepatnya di Desa Serobyong, ya, itu dari pasar Melongo itu nanti ada gang masuk sedikit lah, seperti itu di Salon Anggun masuk. Mengapa Bapak memilih untuk berwirausaha di bidang sablon tersebut? Yang pertama karena memang basic ya, basic itu karena memang saya itu bisa di dunia desain, mengetahui dunia printing, mengetahui dunia sablon. Jadi saya memang ya, saya juga pernah sebelumnya punya usaha di bidang yang lain tapi memang kurang cocok karena tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan kan gitu. Yang namanya usaha kan wajib sesuai dengan apa yang ada pada diri kita kan gitu. Jadi itu yang paling sesuai, jadi selama ini ya masih berjalan sampai tahun ini ya karena memang basicnya memang saya di situ. Bagaimana Bapak mengelola waktu antara berwirausaha dengan aktivitas sehari-hari? Ya. Jadi gini, memang berat sebenarnya untuk pengelolaan waktunya, sangat susah sekali, apalagi ketika ada job-job yang masuk bebarengan. Ya, tapi ya alhamdulillah saya punya karyawan yang saya bisa percaya. Ketika saya bekerja di sini di SMK, saya masih bisa dibantu oleh karyawan untuk mengerjakan job secara mandiri tanpa ada saya di toko ataupun apa. Terus pengelolaan waktunya setiap sore saya pulang ya saya selalu berjumpa dengan mereka dan memberikan pesan-pesan kepada mereka, terus mengecek cross-check apa yang belum dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan kan gitu. Jadinya ya semua berjalan dengan baik sampai sekarang ya memang karena bantuan dari karyawan. Motivasi agar dapat mengembangkan usaha dengan baik gimana Pak? Motivasinya ya yang pertama itu jangan pantang menyerah, pasti yang pertama. Yang namanya pekerjaan itu pasti ada yang namanya trouble, masalah ya, yang namanya kendala itu pasti banyak sekali. Sampai dulu saya pernah ya mencoba untuk memulai bisnis yang lain, tapi saya pikirnya kalau memang yang lain itu apa kan gitu, belum tahu. Terus jadinya apa yang harus saya lakukan? Saya memotivasi diri sendiri karena saya kira ini pekerjaan ataupun usaha yang bisa berjalan terus berjalan dan berkembang, dan akhirnya saya memotivasi sendiri dengan cara ya wah coba saya perbaiki toko saya dari kecil ke kecil lama-lama jadi besar. Peralatan yang ada di rumah pun saya update lagi seperti itu. Akhirnya saya punya rasa bangga gitu, rasa bangga. Sekarang usaha saya sekarang menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, karena perkembangan itulah jadi kita tidak stuck di tempat, tidak itu saja kan. Jadi tidak mudah bosan dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada perkembangan, kita melihat perkembangan tersebut merasa wah ada semangat sendiri lagi gitu. Dan akhirnya setelah hal itu terjadi saya bisa meraih ya memang ada beberapa omset yang bisa menjadi keuntungan saya pribadi. Itu selain saya juga memberikan
honor untuk karyawan, tapi juga ada keuntungan pribadi yang bisa untuk saya gunakan sebagai tambah-tambah penghasilan dan itu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya.